5 dongeng anak populer yang jadi favorit di dunia. Teman-teman, kegiatan membaca bersama orang tua tidak hanya sekedar untuk menumbuhkan kebiasaan membaca pada diri kita loh. Membaca dapat mengasah kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, dan menganalisa. Selain itu, membaca juga bisa membuat kita memiliki wawasan yang lebih luas. Membaca buku, khususnya buku dongeng, bisa meningkatkan ikatan emosional dengan orang tua, mengajarkan dalam bersosialisasi yang positif. Tidak hanya itu teman-teman, mendengarkan dan membaca dongeng juga bisa mengembangkan daya imajinasi kita dan meningkatkan keterampilan bahasa. Selain ceritanya yang relatif singkat dan menarik, dongeng juga berisikan tentang kisah-kisah inspiratif yang positif. Ada berbagai dongeng yang berasal dari seluruh dunia dengan berbagai hal positif di dalamnya. Nah, kali ini Bobo akan menunjukkan beberapa dongeng populer di dunia yang jadi favorit banyak orang. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Cinderella Putri Baik Hati. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang mengenal dongeng yang satu ini. Dongeng ini bercerita tentang putri dengan sepatu kacanya yang tertinggal di istana. Sepatu inilah yang membuatnya menjadi seorang putri dan hidup bahagia dengan sang pangeran. Sikap baik yang dilakukan oleh Cinderella kepada orang lain menjadi hal baik yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tidak hanya berbuat baik kepada ibu dan saudara tirinya saja, Cinderella juga berbuat baik kepada pengurus rumah, orang yang sedang membutuhkan bantuan, hingga ke hewan sekitar. Sikap inilah yang membuat ia mendapatkan hal baik setelahnya. Saking terkenalnya dan memiliki banyak penggemar, dongeng ini memiliki berbagai versi, tetapi yang paling populer dongeng versi Charles Perrault. Putri Salju yang Tertidur. Dongeng Putri Salju atau Snow White bercerita tentang perempuan dengan kulit putih seperti salju yang tertidur karena memakan apel beracun dari penyihir jahat. Jauh sebelum makan apel beracun ini, ia justru harus melalui kehidupan yang gak mudah. Dari yang awalnya tinggal di istana, lalu diusir dan harus tinggal di tengah hutan bersama kurcaci. Walau begitu, ia tidak pernah mengeluh dan terus mengasah kemampuannya memasak untuk para kurcaci hingga membersihkan rumah para kurcaci. Akhirnya, sang putri bisa bertahan hidup di luar rumahnya walau tanpa orang tua. Cerita yang paling populer dari Putri Salju karya Jacob dan Wilhelm Grimm. Pinocchio. Bercerita tentang boneka kayu ajaib yang saat ia berbohong, hidungnya akan menjadi panjang. Kisah ini mengajarkan kita tentang dampak yang bisa diperoleh saat berbohong. Pinocchio mengajarkan kita kalau berbohong akan berakibat bahaya untuk nantinya. Tidak hanya itu teman-teman, Pinocchio juga mengajarkan kalau tidak ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kisah Pinocchio ini karya Carlo Collodi dengan judul The Adventure of Pinocchio atau Petualangan Pinocchio. Hansel dan Gretel. Kisah kakak beradik yang satu ini juga karya dari Jacob dan Wilhelm Grimm yang memberikan pesan moral hampir sama dengan dongeng Putri Salju. Suatu hari, karena bencana kelaparan melanda seluruh negeri, membuat ibu tiri mereka meminta sang ayah untuk meninggalkan Hansel dan Gretel di hutan. Namun karena kemampuan bertahan hidup dan juga semangat juang keduanya yang besar, membuat keduanya akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Gadis berkerudung merah. Selain Cinderella, Charles Perrault juga berhasil menciptakan dongeng gadis berkerudung merah jadi favorit banyak orang di dunia. Dongeng ini bercerita tentang seorang gadis kecil berkerudung merah yang pergi mengantarkan makanan ke rumah sang nenek yang sedang sakit. Saat sampai di rumah sang nenek, ada seekor serigala yang lapar dan berpura-pura menjadi neneknya karena ingin memangsa gadis kecil ini. Namun, gadis kecil ini berhasil kabur dan meminta tolong kepada seorang pemburu untuk menangkap serigala jahat. Alasan serigala ini mengetahui tentang si kerudung merah karena saat di perjalanan si kerudung merah sempat mengobrol dengan orang asing di jalan.
Padahal sebelum berangkat, sang ibu sudah memperingatinya untuk tidak berbicara dengan orang asing dan lengah selama di perjalanan. Dongeng ini mengajak kita untuk mendengarkan perintah orang tua supaya kita nggak mengalami kesulitan. Nah, itulah 5 dongeng yang populer dan banyak digemari banyak orang dari seluruh dunia. Teman-teman paling suka dongeng yang mana nih? Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional tanggal 28 November nanti, akan ada acara panggung mendongeng untuk cerdas. Salah satu kegiatannya adalah lomba jagoan mendongeng. Nah, penasaran gimana cara untuk ikutannya? Klik video di kanan atas ya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Bobo tunggu sampai 18 November 2021. Akan ada hadiah menarik untuk 3 pemenang utama dan 5 pemenang favorit. Wah, asyik kan? Untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa membacanya di kolom deskripsi atau mengunjungi sosial media kami di Majalah Bobo, Majalah Mombi, dan Mendongeng untuk Cerdas. Kami tunggu karya teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!